Life could be a dream. Life could be a dream. Review materi. Oke. Ini ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan kumpul semua di sini ya. Tadi varian tadi ada yang jawab bahwa ahli waris perempuan laki-laki ada 15, perempuan ada 10, totalnya 25. Kok di sini 23, Pak? Kok di sini 22, Pak? Nah, maksudnya dari 15 laki-laki itu salah satunya adalah yang memerdekakan orang yang memerdekakan, laki-laki yang memerdekakan si budak. Dari perempuan, perempuan yang memerdekakan si budak. Budaknya udah nggak ada, otomatis status kemerdekaannya itu juga sudah nggak ada, berarti dikurangi 2. 25 kurangi 2 jadi 23. Nah, salah satunya kan almarhum, baik dia suami atau istri, berarti kurangi lagi 1, jadi 22 gitu ya. Oke, ini almarhum. Ini minggu lalu ya, review saja. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan nih ahli warisnya. Kemudian anak laki-laki punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, ini juga ahli warisnya. Jalur A. Jalur B-nya suami atau istri, salah satunya yang ada di sini. Ini cepat aja karena review ya. Jalur C adalah ayahnya almarhum atau ibunya almarhum. Atau ayahnya ayah dari almarhum nih, ibunya ayah dari almarhum nih. Atau ibunya ibu dari ibunya almarhum nih. Ini jalur C. Saudara kandung seayah seibu, baik laki-laki maupun perempuan, atau saudaranya yang seayah saja, ini pernah poligami nih, punya istri lain, punya anak dia, berarti seayah saja, baik laki-laki maupun perempuan, ini juga saudara, ya, tapi hanya seayah. Ini jalur D. Kemudian ada jalur C. Ya, jalur C ini siapa? Jalur E. Jalur E ini siapa? Anak dari saudara kandung atau anak dari yang saudaranya seayah saja, laki-laki saja, disebut keponakan, keponakan almarhum. Ya, keponakan almarhum. Baik dari yang kandung maupun dari yang non kandung, ya, seayah saja. Ini jalur E, ya, jalur E. Ada kolom chat, apakah ini pertanyaan? Ya, Ajis, kenapa Ajis itu? Info message, direct message. Pak, kalau misalnya ahli warisnya pindah agama tepat di hari pembagian warisan, apakah masih dianggap sebagai ahli waris? Tidak. Orang yang pindah agama bukan ahli waris. Ya, salah satunya di antara keduanya, baik almarhumnya yang beda agama atau ahli warisnya yang beda agama, itu mawani, pencegah, penghalang dari dia dapat warisan. Ya. Kalau nyaman itu gimana, Pak? Kalau apa? Nah, misal yang meninggal tuh Islam, nah, tapi misal anaknya itu Kristen gitu, tapi pas ayahnya meninggal, anaknya pindah Islam biar dapat warisan. Oke, berarti motif. Ada motif agar dapat warisan. Pindahlah dia ke Islam, ya. Nah, kasus seperti ini kita hukumi yang zohirnya saja, yang nampaknya saja. Nampaknya dia seperti apa? Sebagai apa? Kalau nampaknya dia sebagai Islam, karena sudah menjadi Islam, maka dia dihukumi sebagai Islam, gitu. Jadi yang terakhir yang dihukumi. Adapun dia misalkan masuk Islamnya pura-pura agar dapat warisan saja, itu kan motif dia ya, motif. Nah, nanti itu kita serahkan kepada Allah atas motifnya dia itu masuk Islamnya karena ingin dapat warisan. Mungkin nanti Allah akan misalkan mengazab dia, memberikan dia penyakit sehingga harta yang dia dapatkan itu habis untuk mengobati penyakitnya, kan bisa saja terjadi. Atau dia kecelakaan sehingga dia harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit sehingga harta yang dia dapatkannya habis, kan bisa jadi. Wallahu alam ya, tapi kita hukumi yang zahirnya saja. Lalu negara penghalang juga nggak, beda negara? Beda negara nggak, ya? Beda negara tidak penghalang, ya. Itu tinggal habis itu keluar Islam lagi. Iya, itu motif dia ya. Setelah dapat keluar Islam lagi, motif dia. Oke, beda negara tidak menghalangi, pulanglah dia misalkan. Atau sekarang kan zamannya transfer ya, diuangkan saja harta warisannya lalu ditransfer. Itu bisa juga kan seperti itu. Baik, kenapa ini diulangi? Karena ini penting untuk mengetahui siapa saja ahli waris dan angka-angka yang mereka dapatkan. Angka-angka yang mereka dapatkan ya. Nah, kita akan bicara sekarang angka-angka yang mereka dapatkan ini. Ahli waris yang ada ini angkanya berapa saja?
Oke, ini sudah minggu lalu, varian cepat saja. Ini hijab mahjub ya, halang menghalangi. Mereka yang terhalang tidak dapat warisan. Nah, ini materi kita. Furudul muqaddarah, bagian tertentu ahli waris. Furudul muqaddarah definisinya adalah kadar tertentu bagi masing-masing ahli waris. Misalkan anak perempuan dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, istri dapat berapa, itu furudul muqaddarah. Ya, angkanya furudul muqaddarah. Ini diingat-ingat ya. Angka di dalam Quran yang disebut itu hanya ada 6. Pertama 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini saja, ya, tidak ada angka lain. Ibu almarhum, ketika almarhum tidak punya anak, dia dapat 1/3. Ini berarti almarhum punya anak, si ibu dapat 1/6. Ya. Tapi selain daripada ini, ada furudul muqaddarah yang unlimited, yaitu namanya asobah, sisa. Dia nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak dapat ini, tapi dia dapat asobah, sisa. Siapa saja mereka? Yang paling utama adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak ada, nanti cucu laki-laki. Cucu laki nggak ada, bapaknya almarhum, dan seterusnya berurutan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Mereka yang memiliki angka ini disebut dengan zawil furud. Istri meninggal dunia. Sang suami ketika tidak ada anak si istri tersebut dapat 1/2. Ada anak, dapat 1/4. Berarti suami tersebut zawil furud. Angkanya furudul muqaddarah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Furudul muqaddarah dan zawil furud. Mereka yang dapat 1/2 siapa? Anak perempuan tunggal. Kalau tidak tunggal bersama dengan anak laki-laki, dia disebut dapat asobah. Kalau tidak tunggal, ada 2 orang yang join, terlambat nih siapa nih? Bintang Satria. Bintang Satria langganan telat kayaknya ya, Bintang nih. Bintang Satria. Oke, kalau 2 anak perempuannya, maka dia dapat 2/3. Ya. Siapa lagi yang dapat 1/2? Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya nggak ada, maksudnya si bapaknya cucu perempuan ini nggak ada, maka diberikan kepada cucu perempuan ini, kalau dia tunggal 1/2. Siapa lagi? Saudara perempuan tunggal yang sekandung. Kalau dia bersama saudara perempuan sekandung. Tutup dulu audionya. Terima kasih. Ini urut berurutan ya. Urut berurutan. Di sini kita akan lihat bahwa anak laki-laki tidak punya furudul muqaddarah. Karena dia menentukan sekali bagian-bagian ahli waris yang lain. Siapa lagi yang dapat 1/2? Suami apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu. Nanti Parian buatkan bagan di slide selanjutnya, insya Allah akan jauh lebih mudah dipahami. 1/4. Siapa yang dapat 1/4? Suami apabila istrinya mempunyai anak. Apabila nggak punya anak, nah di sini lihat, ini suami muncul. Di sini suami muncul. Kalau nggak ada anak 1/2, kalau ada anak 1/4. Ya. Istri kalau nggak ada anak 1/4, kalau ada anak 1/8. Gitu ya. Nih, yang dapat 1/8 hanya 1 orang, yaitu istri. Kalau tidak ada anak atau kalau ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau nggak ada, yang ini tadi. Yang ini nih, 1/4. Tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau ada anak atau cucu dari anak laki-laki, 1/8. Mudah-mudahan dipahami. Siapa lagi yang dapat selanjutnya 2/3? 2 orang anak perempuan atau lebih. Tadi disebutkan kalau tunggal anak perempuannya dapat 1/2. Kalau 2 perempuannya atau 3 perempuannya, 4 perempuannya, nggak ada anak laki-lakinya, dapatnya 2/3. Contoh kasus,
Si Ahmad meninggal, punya 2 orang anak perempuan, namanya Fatimah dan Aisyah. Hartanya ada 3 miliar. Berarti 2/3 dari 3 miliar berapa? 2 miliar. Karena ada 2 anak perempuan, Aisyah sama Fatimah, berarti bagilah rata, masing-masing dapat 1 miliar. Gitu ya. Anaknya hanya Fatimah saja, berarti 1/2. Setengahnya, berarti 1,5 miliar untuk Fatimah. Gitu ya. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak perempuan tidak ada. Anak perempuan tidak ada, bapaknya ini dari si cucu juga nggak ada, adanya hanya cucu saja, 2 orang perempuan, maka dia dapat 2/3. Dikiaskan dengan anak perempuan. 2 orang saudara perempuan atau lebih, ini yang kandung ya. 2 orang saudara perempuan atau lebih. Kalau yang saudara laki-laki nggak ada ya. Kalau saudara laki-laki ada, nanti dapatnya asobah. Kalau anak laki-laki dari almarhum atau almarhumah nggak ada. Pokoknya anak laki-laki orang penting banget ya. Dia yang mengunci ahli waris yang lain. Dia orang penting. Nah, kalau wasiat itu kan ada batasannya. Kalau diwasiatkan melebihi batas bagaimana? Ini udah kita bahas minggu lalu. Kalau batasannya dilanggar, maka tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi sesuai dengan batasan maksimal yaitu 1/3. Hartanya setelah dihitung ada 3.000 rupiah. Dia berwasiat agar 2.000 rupiah diberikan ke panti asuhan. Kan nggak bisa karena wasiat itu maksimal 1/3. Berapa 1/3 dari 3.000? 1.000. Berarti 1.000 saja yang diberikan kepada panti asuhan. Ya. Selanjutnya, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Ini sesuai bagan, mudah-mudahan gambarannya jelas ya. Siapa yang sebapak, seibu, mana yang kandung, mana yang sebapak saja. Oke, selanjutnya siapa lagi yang dapat 1/3? Kita lihat ibu. Apabila anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu. Tidak mempunyai anak atau cucu dapat 1/3. Kalau ada anak atau cucu, atau dia tidak mempunyai, atau ada saudara laki-laki, maka dia dapatnya angkanya 2 kali lipatkan, jadi 1/6. Ibu almarhum atau ibu almarhumah dapat 1/3 kalau nggak ada anak atau cucu, dapat 1/6 kalau tidak ada anak atau cucu, dapat 1/6 kalau tidak ada anak atau cucu. Beribet ya. 2 orang saudara ini dapat 1/3, ya 2 orang saudara atau lebih. Ada dia ya, 2 orang saudaranya. Terus anaknya nggak ada nih, anak laki-laki nggak ada. Ya, anak laki-laki kan mempengaruhi kan. Anak laki-laki nggak ada, ini dapat nih 2 orang saudara yang ini ya, yang laki-laki atau perempuan yang seibu. Nah, ini dapat 1/3. 1/6. Siapa yang dapat 1/6? Bapak atau terus ke atas, kakek ya. Mbah terus ke atas ya. Apabila ada anak atau cucu. Kalau nggak ada anak atau cucu, dia dapatnya asobah si bapak nih. Ya, anaknya nggak ada, asobahnya geser ke cucu. Cucu nggak ada, asobahnya sisanya geser ke bapak. Walaupun sisa angkanya bisa jadi lebih besar daripada angka-angka buat yang lain. Ibu dapat 1/6 apabila ada anak atau cucu. Nggak ada anak atau cucu atau 2 orang saudara dapat 1/3. Ini yang paling utama kalian kasih warna hitam ya. Maksudnya yang ini bukan utama karena dia bisa tertutup gitu, tertutup oleh yang lain. Seperti saudara ibu seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan ini kan tertutup juga oleh anak. Ini nenek tertutup oleh ibu ya. Cucu tertutup oleh anak ya, tertutup. Kalaupun mereka dapat syaratnya ya yang menutupinya itu harus tidak ada ya. Itu namanya hijab. Hijabnya terbuka baru dia dapat. Ini semua disebut zawil furud. Ingat-ingat ya. Ahli warisnya itu namanya zawil furud. Kalau angkanya itu buat si zawil furudnya namanya furudul qaddar. Kita lihat lagi zawil furud nih. Bagannya sama tetapi untuk menunjukkan zawil furudnya. Yang jauh-jauh ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Karena mereka nggak dapat. Kalian ulangi biar kalian tidak bingung siapa yang menghalangi mereka. Jalur G dihalang oleh paman. Paman dihalang oleh si bapak. Yang ini dihalang oleh si bapak. Yang ini dihalang oleh si kakek sama nenek ya.
Cukuplah. Yang ini nih, jalur E terhalang oleh jalur D. Jalur D terhalang oleh ini. Ini sama ini, menghalangi. Oke, ini tertutup juga terhalang. Cucu juga terhalang kalau ada ini. Kalau nggak ada nanti baru dia dapat sesuai dengan angkanya yang tadi. Ini juga terhalang atas nih. Maka yang paling utama kan 5 orang. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Kita lihat bagian-bagiannya ketika ada ahli waris yang lain. Pertama anak perempuan. 1/2 jika tunggal. Ini tutup. Tutup nggak ada. Dapat 1/2 tunggal. Anak perempuannya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7. Berapapun anak perempuan dapat 2/3. Kalau anak laki-lakinya tidak ada. Contoh, si almarhum meninggal. Ada anak perempuan 2 orang. Tadi sudah dicontohkan yang kasus 2 orang ya. Katakanlah 3 orang ya, 3 orang. Setelah dibagi-bagi buat ini, sama buat ini, ada buat anak perempuan ini 300.000. Anaknya 3 orang perempuan. Yang satu udah bersuami, yang satu masih kuliah, yang satu masih bayi. Walaupun usianya berbeda, rata dibaginya sama, masing-masing 100.000 rupiah. Gitu ya. Nanti kalau ada anak perempuan dan ada anak laki-laki barengan, dapatnya asobah. Asobah itu sisa. Contoh kasus. Karena ini asobah. Almarhum meninggal. Tersisalah harta warisan buat anak laki-laki dan anak perempuan ini 300.000 tadi ya, contohnya yang 300.000. Ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 1. Dibaginya 2/1. 2/1 ini berarti ini 2 angka, ini 1 angka. 300.000, 2 angkanya untuk anak laki-laki berarti 200.000, 100.000 buat anak perempuan. Anak perempuannya ada 3, anak laki-lakinya ada 1, harta warisannya 500.000. Bagaimana membaginya untuk anak ini? Berarti 500.000. Ini kan kita hitung. Kalau pakai angka ya, kalau di kelas ini tinggal varian coret-coret di papan tulis nih. Anak laki-laki 2 kan, dia 2 bagian 1 orang. Kalau anak laki-lakinya ada 2 berarti tinggal 2 plus 2, 4. Kita hitung yang 1 dulu, anak laki-laki 1, 2. Anak perempuan tadi ada 3. Perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Berarti 3 angka kan? 3 angka. Anak laki-laki 2 angka. Tambahkan 3 angka plus 2 angka 5 angka. 5. Tadi 500.000 uangnya, berarti tinggal perbagiannya itu berapa? Perbagiannya kan 500.000 bagi 5, perbagiannya berarti 100.000. Buat anak laki-laki, karena dia 2, berarti dapat 2 bagian. 2 bagian per kali bagian, berarti kali 100.000, 200.000 buat anak laki-laki. Masing-masing buat anak perempuan, karena ada 3 orang, 100.000. Habis kan? Buat anak. Nah, itu ya. Kita sekarang lihat sini, suami atau istri. Salah satunya ya. Kita lihat yang istri dulu. Dia dapat 1/4 jika tidak ada anak, ya. Entah mungkin karena mandul, maaf, atau sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Kalau suaminya meninggal, dia menyisakan harta, memberikan harta almarhum, harta mewaris, dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Ada anak, dapat 1/8. Gitu ya. Bapak atau ibu, ini lihat ada anak atau enggak. Kalau suami dulu, maaf, lewat varian. Terlalu semangat ini ya. Suami berarti yang meninggal istri. Setengah jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Ini pokoknya anak mempengaruhi banget ya. Baik dia anak laki-laki saja atau anak perempuan saja atau kedua-duanya mempengaruhi. Tapi yang paling mempengaruhi anak laki-laki. Kemudian ayah. Ayah ini asobah jika tidak ada anak. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, berarti ini jangan bagi dulu. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada. Berikan dulu ke sini. Siapa yang meninggal? Suami. Berikan ke sini. Berikan ke sini. Kemudian sisanya buat ayah. Ya. Saudara dapat nggak? Saudara terhalang kan? Karena dia terhalang oleh ayah. Gitu ya. Terhalang. Yang menghalangi saudara siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah. Gitu. Kalau ada anak, Pak. Nah, berarti dapat 1/6. Nanti cara membaginya, berikan dulu kepada istrinya, kalau yang meninggal suami. Berikan kepada ayahnya, berikan kepada ibunya. Ibunya dapat 1/3 kalau tidak ada anak, 1/6 jika ada anak. Ada kolom chat 1, apakah ini pertanyaan? Hafiz Radia, direct message.
Pertanyaannya apa ini? Anak perempuan asobah saat apa ya Pak? Anak perempuan asobah saat ada anak laki-laki. Nih, bisa asobah juga saat ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki, jumlahnya berapa sih anak perempuan? 1-kah, 2-kah, 3-kah, atau seberapa? Kalau 1 dia dapat 1/2, kalau 2 sampai seberapapun jumlahnya anak perempuan. Pak, tetangga saya anaknya ada 10, semuanya perempuan. Tidak ada anak laki-lakinya, berarti 2/3 dari harta. Dapatlah dia 1 miliar. Ada 10 Pak anak perempuannya, 10 miliar dibagi 10 orang, masing-masing 100 juta. Gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan difahami. Zawil furud. Mereka ini zawil furud, anak laki-laki zawil furud, anak perempuan zawil furud, suami istri ibu ayah ini zawil furud. Angka-angka yang ada di sini 1/6, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 dan seterusnya, ini namanya 10 menit lagi zoomnya mau mati. Oke. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan difahami. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi sampaikan saja di kolom chat. Kita bicara asobah tadi ya. Tadi Varian bilang ada asobah nih. Asobah, apa sih asobah tuh? Asobah tuh harta sisa. Harta sisa setelah dibagikan. Kan tadi yang diterakhirkan itu kan anak ya. Yang diterakhirkan anak. Varian kembali ke slide yang ini. Ini kan yang diterakhirkan anak nih. Anak tuh jangan dikasih dulu, belakangan dia. Biarkan asobah dulu nih, anak laki-laki atau anak perempuan. Kecuali anak perempuannya ada, baru udah buat anak dulu. Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan dulu. Nah ini anak laki-laki ada, anak perempuan ada. Berikan kepada ini dulu. Yang meninggal siapa? Suami. Oke, suami. Berikan kepada istrinya dulu. Ada anak nggak? Nggak ada. Oke, 1/4. Tidak ada anak. Tidak ada anak 1/4, 1/8 jika ada anak. Setelah ini dibagikan, bersih dia udah dapat. Baru kepada ayah. Oke, ayahnya dibagikan, ibunya dibagikan. Ada sisa asobah, baru buat keduanya ini. Jangan ke sini dulu. Alurnya jangan ke sini dulu. Sini dulu, jalur B dulu, jalur C, baru jalur Alvin tadi udah masuk kok sekarang masuk lagi, mungkin sinyal ya. Oke, gitu ya. Nah, harta sisa ini ada 3 bagian. Ada harta sisa binafsihi, sendiri dia dapatnya, sendiri dia nggak bagi-bagi ya. Atau ada bil ghairi, ada harta sisa tapi dia bagi dengan orang lain yang sederajat. Ada asobah ma'al ghair, ada harta sisa. Dia harus bagi, tapi derajatnya orang yang harus dia bagikan, orang yang harus dia berikan itu beda derajatnya, tidak satu level. Kita lihat bagannya biar gampang dipahami. Asobah bin nafsi. Kalau ada anak laki-laki saja, anak perempuan nggak ada, dia dapat asobah, tunggal dia anak laki-laki, sendirian, dapat sisa. Contoh kasus, almarhum meninggal ya, suaminya meninggal, istrinya ada, ayah ibunya ada. Berikan kepada istrinya, karena ada anak laki-laki, istri berarti dapat 1/8. Berikan harta almarhum berapa? Harta almarhum 1 triliun. Oke, 1/8-nya berapa? 1/4-nya berapa? Maaf, 1/8 karena ada anak. 1/8-nya berapa? Keluarkan. Oke, sudah. Ayah dapat 1/6 karena ada anak. Keluarkan 1/6 dari 1 triliun. Ibu juga dapat 1/6, tapi 1/6-nya ibu itu setelah dikurangi bagian ayah. Bukan dari 1 triliun, bukan, ingat. Bukan dari 1 triliun. Tapi dari 1 triliun setelah dibagikan kepada istri, setelah dibagikan kepada ayah, sisanya berapa? 1/6 dari sisa 1 triliun yang sudah dikurangi itu buat ibu. Ya, ingat itu. Itu yang membedakan 1/6 antara ayah dan ibu. Kemudian, nanti sisanya berapa tuh? Udah dikurangi istri, udah dikurangi ayah. Anak laki-laki ini karena dia tunggal, nggak ada anak perempuan, dapat asobah. Bin nafsi dia, sendirian dia, tunggal, anak laki-laki. Nggak ada angkanya dia, nggak ada furudul muqaddarahnya dia. Dia asobah bin nafsi, dapat seorang diri. Anak laki-laki nggak ada, tapi cucunya ada. Ya, tunggal juga si cucu nih. Nggak ada cucu perempuan. Nah, berarti dibagikanlah kepada si cucu ini. Karena ini nggak ada, dioper ke sini asobahnya. Ini nggak ada, Pak. Wah, bawahnya ada nggak? Nggak ada. Cucu cicitnya, cucunya nggak ada, gimana cicitnya ada? Berikan ke siapa? Ke ayah. Ayah tadi jangan 1/6 ayah. Kalau nggak ada ini, jangan 1/6. Tapi asobah. Berikan ke sini, sisanya buat si ayah. Ayah nggak ada, berikan ke ayahnya ayah. Ayahnya nggak ada, berikan ke saudara,
baik yang laki-laki maupun perempuan kandung ya. Maaf, yang saudara laki-lakinya aja. Kemudian ini nggak ada, geser ke sini yang seayahnya saja. Ini nggak ada, berikan kepada keponakan laki-laki kandung. Ini nggak ada, berikan kepada keponakan yang seayah saja. Nggak ada Pak, berikan kepada paman yang seayah kandung. Nggak ada Pak, berikan kepada paman yang seayah saja. Nggak ada juga sepupu yang dari paman ayah kandung. Nggak ada juga sepupu dari laki-laki yang seayah saja. Itu ya, makin jauh. Makin jauh, ini geser nih, mungkin nggak dapat ini ya, semakin jauh nih. Kecuali memang misalkan korban tsunami, korban pesawat, pesawat jatuh gitu ya, baru. Ada pertanyaan, kah ini pusing ya guys? Wah, semoga tidak pusing ya guys, ya agoy. Nanti kita praktek ya, pertemuan selanjutnya kita praktek. Oke, yang dimana pusingnya ditanyakan ya. Ini asoba binafsi. Intinya dia dapat sendirian, nggak bagi-bagi gitu ya. Jangan lihat pusing banyak angkanya, tapi lihat ini orang pertama aja. Orang pertama anak laki-laki, udah nggak usah bagi-bagi ke yang lain. Habis buat anak laki-laki ya. Oke, ini asoba binafsi. Asoba binafsi. Ya, asoba binafsi. Lihat yang paling utama. Nomor 1 kan, paling utama. Oke. Ini asoba binafsi. Kalau dilihat ini mungkin lebih pusing lagi Anggo ya. Ini waduh makin jauh nih. Aduh. Lihat yang tadi aja Bagan. Insya Allah lebih mudah kan. Nah, asoba binafsi. Karena dia tidak sendirian, ada yang sederajat dengan dia hidup juga, maka namanya asoba bil ghair. Apakah ini pertanyaan? Misalnya kita dapat warisan, terus warisannya disumbangkan semua, boleh tidak? Oh boleh. Itu sudah jadi hak dari ahli waris. Sudah jadi harta ahli waris, mau dibagikan kepada panti asuhan, bagikan ke masjid, bangun jembatan, terserah dia. Mau dibagikan, bikin sekolah, terserah ya. 4 menit lagi, pada agak percepat. Nah, contoh ya, tadi anak laki-laki tunggal, dia dapatnya binafsi kan. Ini enggak tunggal dia, anak laki-laki ada, anak perempuan juga ada. Berarti dia asobahnya bil ghair, bareng-bareng dengan yang lain ya. Nih, lihat warna ini nih, warna bil ghair begini nih ya. Nah, ini. Nih. Sebentar, apakah ini pertanyaan? Kalau tidak punya kerabat sama sekali gimana, Pak? Kalau ini semua nggak ada, dia korban tsunami, meninggal, hanya dia seorang diri sebatang kara di dunia, berikan kepada kas negara, Baitul Mal, mungkin diwakili oleh Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional, nanti dipergunakan untuk umat, ya untuk kebaikan umat. Lihat warnanya, ini bil ghair. Jadi dia dapat sisa tapi nggak sendiri gitu, dia harus bagi dengan yang lain. Ini cucu nih, nggak tunggal juga cucunya, ada cucu perempuan. Bagilah jangan yang lain, jangan maruk gitu ya. Bagi dengan yang sederajat. Saudara laki-laki yang sekandung ada, tapi saudara yang perempuan sekandung juga ada. Bagi-bagilah, jangan maruk ya yang laki-laki. Ini nggak ada, geser ke sini. Ini juga sama, bagi-bagilah dengan saudari yang seayah saja. Ponakan, maaf, sudah. Yang ma'al ghair nih, dia bagi-bagi dengan yang lain juga, tetapi derajatnya berbeda. Contoh, saudari perempuan, saya, seibu, ya, yang kandung, dengan anak perempuan. Ini kan ma'al ghair nih, bagi-bagi tapi nggak sederajat kan. Kalau ini kan sederajat gitu ya. Ini nggak sederajat. Beda level gitu ya, beda level. Saudari perempuan saya ya, yang tidak kandung, maaf. Ini pertanyaan kah? Kita lihat dulu. Betul, jadi lapar. Kalau tidak punya kerabat sama sekali. Maksudnya apa ini? Jadi lapar ya. Lapar apa baper nih? Saudari perempuan saya dengan cucu. Nah inilah asobah. Asobah bil ghair dan ma'al ghair. Ini kalau dilihat seperti ini tanpa bagan malah lebih bingung lagi kan? Nah, mudah-mudahan dengan kalau mau ini PowerPoint-nya bisa download di rianabi.wordpress.com/download. Di sana ada PowerPoint ini gratis untuk dipelajari. Oke, waktunya kurang dari 1 menit lagi. Ini ma'al ghair sudah tadi ya. Jadi ini semua adalah hijab mahjub. Ini semua adalah ahli waris. Hijab mahjub tadi sudah ya, di Google Form juga sudah Parian tanyakan. Hijab hirman, hijab nukson. Kalau yang hirman ini terhalang sama sekali. Cucu nggak dapat sama sekali kalau bapaknya ada, anaknya ada. Maksudnya anak almarhum ada, bapak si cucu, ya kan? Dia hijab sama sekali terhalang, ya. Contoh tadi, ponakan terhalang oleh siapa?
keponakan terhalang oleh saudaranya, ya saudara kandung dari almarhum. Kalau hijab nukson terkurangi saja, dia masih dapat tapi terkurangi. Ibu dapat 1/3, berubah jadi 1/6. Ayah dapat 1/6, harusnya dapat asobah, itu saja ya. Baik, kurang dari 1 menit. Harian mungkin cukupkan sampai sini. Kita pertemuan selanjutnya akan bahas tentang cara-cara membagi warisan ya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup WA, nanti Parian jawab di sana karena waktunya sudah tidak cukup. Parian cukupkan saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.